Selamat pagi Bu, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pria. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vigo Setian Pangaribuan. Perkenalkan, nama saya Gideon Nagrianto Banduria. Perkenalkan, nama saya Agung Simbolon. Perkenalkan, nama saya Bezalel Sinaga. Perkenalkan, nama saya Buar Markawi Cindaun. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria. Dalam sistem reproduksi pria terdapat dua jenis kelompok, yaitu genitalia interna yang artinya organ atau alat kelamin yang berada di bagian dalam dan tidak terlihat. Kedua yaitu kelompok genitalia eksterna, yaitu organ atau alat kelamin yang berada di bagian luar dan terlihat. Di sini kami akan membahas kedua bagian tersebut. Yang pertama yaitu organ genitalia eksterna pria. Bagian ini terdiri dari penis yang dilalui oleh uretra dan skrotum yang berisi testis, epididymis, dan sebagian vas deferens. Organ pertama yaitu penis. Penis merupakan organ eksternal karena berada di luar ruang tubuh, dilalui oleh sebagian dari uretra yang bekerja sebagai jalannya sperma maupun untuk ereksi urin. Ereksi penis penting apabila hubungan seksual terjadi dan hanya terjadi dalam reaksinya terhadap perasaan seksual. Organ kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah bangunan seperti kantong yang tertutup oleh kulit dan merupakan tempat bergantungnya penis. Skrotum dibagi oleh septum yang terdiri dari jaringan fibrosa menjadi dua ruangan yang masing-masing berisi satu testis, satu epididymis, dan bagian permulaan vas deferens. Organ ketiga yaitu testis. Ini adalah testis. Testis adalah organ yang berfungsi memproduksi sperma dan testosteron. Testis baru akan berfungsi penuh apabila rangsangan oleh glandula pituitaria anterior pada saat pubertas. Testis diselubungi kapsul pelindung fibrosa yang disebut tunica albuginea dan ditutup lagi oleh membran serosa yang disebut tunica vaginalis yang memungkinkan masing-masing testis dapat bergerak secara bebas di dalam skrotum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua, organ genitalia internal pria. Organ ini terdiri dari vas deferens, selebihnya vesicula seminalis dan ductus seminalis, ductus exaculatorius, prostat. Vas deferens dapat kita lihat pada gambar yang ini. Vas deferens saluran sperma epididymis menuju kelenjar prostat. Maksudnya sperma menuju ke prostat. Tentunya saluran ini dilewati oleh spermatozoa. Vas deferens berbentuk tabung, dapat kita lihat pada gambar. Masing-masing panjangnya itu 45 cm yang mengangkut spermatozoa dari epididymis ke uretra. Nah, dari epididymis menuju ke uretra. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Organ yang selanjutnya yaitu vesicula seminalis dan yang kedua nanti ductus ejaculatorius. Yang pertama yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kantong-kantong kecil yang berbentuk tidak teratur. Panjangnya kira-kira 5 cm sampai 7 cm dan terletak di antara dasar vesika urinaria dan rektum. Selanjutnya vesicula seminalis berfungsi untuk memproduksi air mani. Air mani atau semen adalah gabungan antara sperma dan cairan pembawanya. Fungsi yang kedua untuk memberi energi pada sperma. Sperma membutuhkan energi untuk bergerak. Fungsi yang ketiga mengeluarkan air mani. Fungsi yang keempat menghasilkan air mani yang bersifat lengket. Selanjutnya saya akan menjelaskan ductus ejaculatorius.
Ductus ejaculatorius merupakan saluran di antara kandung kemih dan kelenjar prostat. Saluran ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan air mani yang berisi sperma yang telah matang menuju uretra pada saat ejakulasi. Selanjutnya Ductus ejaculatorius dibentuk dari persatuan vas deferens dengan ductus seminalis. Ductus ejaculatorius berjalan melewati prostat dan bertemu dengan uretra, menghubungkan fasa deferentia dengan uretra. Untuk organ-organ selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prostat dan glandula bulbonetralis. 1. Prostat. Prostat adalah kelenjar yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah kantung kemih. Kelenjar ini hanya terdapat pada pria dan tidak terdapat pada wanita. Kelenjar ini mengalami 2 kali pembesaran, yaitu pada saat pria sedang pubertas dan ketika memasuki usia 30 tahun. Fungsi kelenjar prostat ini yaitu 1. Mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. 2. Menutup saluran kemih saat ejakulasi agar air mani tidak masuk ke dalam kantung kemih. Dan yang ketiga yaitu menunjang kinerja hormon seks utama pria, yaitu hormon testosteron. Gangguan prostat yang sering terjadi adalah 1. Pembesaran prostat jinak, 2. Prostatitis, dan yang ketiga kanker prostat. Selanjutnya yaitu glandula bulbonetralis atau sering disebut cover. Yang ini. Organ ini merupakan kelenjar kecil berwarna kuning. Terletak tepat di bawah prostat. Yang ini terletak tepat di bawah prostat. Glandula bulbonetralis ini mengeluarkan sedikit cairan sebelum ejakulasi dengan tujuan untuk melumasi penis sehingga mempermudah masuk ke dalam vagina. Dan organ selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang spermatozoa. Spermatozoa memiliki beberapa bagian. 1. Kepala atau caput, yang tidak hanya mengandung inti atau nukleus dengan kromosom dan bahan genetikanya, tetapi juga ditutupi oleh akrosoma. Akrosoma tidak mengandung enzim hyaluronidase yang mempermudah filtrasi ovum. Yang kedua, leher atau cervix, yang menghubungkan kepala dengan bahan. Yang ketiga, bahan atau korpus, yang bertanggung jawab untuk produksi tenaga yang diperlakukan untuk motilitasis. Yang keempat, ekor atau kauda, yang gerakannya mendorong spermatozoa masuk ke dalam vas deferens. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 10. Jika ada kata tutur yang salah, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Menambah